Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Fajriya Novia Perlesti dengan NIM 192111158 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas H6E. Nah, di video kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mbak Rizka Amandasari. Kedua Rizka Amandasari dengan NIM 1921146. Baiklah, langsung saja di video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah bisnis plan yang bergerak di bidang jasa pendidikan, yaitu sebuah bimbingan belajar yang kami beri nama Bimbingan Belajar Happy Kids. Nah, latar belakang dari berdirinya usaha ini yaitu ada beberapa. Yang pertama itu adalah maraknya penggunaan gadget di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak yang masih kecil. Nah, penggunaan gadget tersebut berdampak pada moral mereka, bahkan pada pendidikan mereka. Yang kedua yaitu keluh kesah dari para orang tua yang masih memiliki anak pada jenjang SD, SMP, SMA yang kesulitan dalam membantu belajar anak-anak mereka saat di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu karena dirasa kurikulum yang semakin hari semakin kesini semakin susah menurut para orang tua, membuat kami mendirikan sebuah usaha pada bidang jasa pendidikan ini. Untuk profil dari usaha ini yaitu tadi namanya adalah Bimbingan Belajar Happy Kids, kemudian bergerak di bidang jasa pendidikan. Nah, kelas ini atau bimbingan ini khusus untuk anak-anak di jenjang SD dan juga SMP saja. Kemudian untuk pelayanannya yaitu kami ada 3 jenis. Yang pertama yaitu kelas reguler. Nah, kemudian yang kedua les privat dan yang ketiga online. Untuk kelas reguler sendiri kami ada satu kelas itu ada 5 anak maksimal. Kemudian untuk les privat kami langsung datang ke rumah anak tersebut. Dan untuk online ini sistemnya adalah sebuah proses pembelajaran tambahan yang diberikan untuk anak-anak dari kelas reguler maupun kelas les privat untuk tambahan belajar mereka saat di rumah, yaitu kami memberikan sebuah video pembelajaran yang dinilai cukup efektif dan juga memudahkan mereka saat belajar di rumah. Nah, untuk merek atau logo dari bimbingan belajar kami itu ada sebagai berikut. Logo tersebut kami buat sesederhana mungkin agar bisa diingat oleh masyarakat luas. Kemudian nama Happy Kids ini kami ambil karena salah satu tujuan dari berdirinya bimbingan belajar ini adalah membuat proses belajar mengajar itu lebih menyenangkan. Kemudian ada gambar buku dan pensil di situ, yaitu menggambarkan pendidikan. Hanya itu. Kemudian untuk visinya kami adalah menjadi lembaga bimbingan belajar yang profesional, unggul, dan terpercaya sehingga mampu menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berkarakter. Kemudian misi yang pertama memberikan layanan jasa pendidikan yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua menjadi sahabat belajar untuk anak dan membangun pola belajar yang menyenangkan. Untuk badan usahanya sendiri, karena awalnya yang mendirikan adalah hanya kami berdua, jadi berbentuk perseorangan. Artinya semua tanggung jawab dan pelaksanaan adalah kami yang menanggungnya. Untuk kedepannya apabila usaha ini sudah sukses, sudah berkembang dan sudah memiliki nama, kami berniat untuk mendaftarkannya atau melegalkannya sebagai PT. Nah, untuk melegalkannya kami akan melengkapi syarat-syarat administrasi maupun non-administrasi. Kemudian kami daftarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten setempat untuk mendapatkan nomor induk Satuan Pendidikan Non Formal.
Berbicara soal peluang, bisnis bimbingan belajar itu memang memiliki potensi yang menjanjikan ke depannya. Karena apa? Masyarakat itu tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Para orang tua akan melakukan berbagai banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anaknya yang layak dan juga lebih tinggi daripadanya. Untuk prospek dari bimbingan belajar Happy Kids sendiri memiliki target yang besar, yaitu karena di lingkungan sekitar tempat tinggal kami memiliki masih banyak anak-anak yang ada di jenjang SD dan juga SMP. Kemudian dekat dengan sekolah-sekolah dari SDN Jatisobo 3, kemudian ada MI, ada SMP Kolakapol, ada SMP Moderadan. Nah, mereka semua sekolah-sekolah tersebut merupakan target pasar dari kami. Untuk proses pemasaran atau promosi, kami melakukannya dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara langsung dengan menyebarkan brosur. Kemudian selain itu, kami mendatangi sekolah-sekolah yang menjadi target pasar kami, kemudian mempresentasikan bimbingan belajar dan program yang akan kami laksanakan kepada mereka. Kemudian yang kedua melalui media sosial atau periklanan. Kami sebarkan media sosial yang ada karena banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, kemudian melalui mulut ke mulut, kemudian melalui website resmi yang kami buat khusus untuk mempromosikan bimbingan belajar yang kami dirikan. Untuk harga sendiri sesuai tingkatan dan juga kelasnya masing-masing. Nah, untuk tingkatan SD, untuk kelas reguler ini per pertemuan itu ada 10.000, untuk les privat per pertemuan 20.000. Kemudian untuk jenjang SMP, untuk kelas reguler per pertemuan 15.000 dan untuk les privat yaitu 25.000 per pertemuan. Nah, biaya ini bisa dibayar sekali per pertemuan atau bisa sebulan sekali, tergantung masing-masing anak. Materi selanjutnya yaitu aspek keuangan. Nah, di sini sudah dijelaskan secara rinci. Yang pertama, prainvestasi promosi prosedur dengan jumlah Rp20.000. Yang kedua, pembelian aktiva tetap. Di sini juga ada buku modul pembelajaran dengan jumlah Rp150.000, papan tulis Rp100.000, meja 5 buah Rp250.000, alat tulis Rp50.000. Yang ketiga, modal kerja kotanya itu sendiri Rp100.000, transportasi Rp150.000, listrik dan air Rp100.000. Jumlah kebutuhan investasi Rp920.000. Dana yang tersedia modal sendiri yaitu 1 juta. Kiraan keuntungan. Yang pertama, untuk kelas reguler SD atau sederajat, keuntungan per bulan apabila satu kelas yang isinya 5 anak, jadi 5 kali Rp160.000 sama dengan Rp800.000. Yang kedua, untuk kelas privat SD atau sederajat, keuntungan per bulannya apabila mendapatkan 3 anak, jadi 3 kali 320 sama dengan Rp960.000. Yang ketiga, untuk kelas reguler SMP atau sederajat, keuntungan per bulan apabila kelas yang isinya 5 anak, jadi 5 dikali 240.000 sama dengan 1.200.000. Yang keempat, untuk kelas privat SMP atau sederajat, keuntungan per bulannya apabila mendapatkan 3 anak, jadi 3 dikali 400 sama dengan Rp1.200.000.
Perkiraan laba bersih. Perkiraan pendapatan dalam sebulannya adalah Rp4.160.000 dan pengeluaran modal awalnya adalah Rp920.000. Jadi laba bersih dibagi Rp4.160.000 dikurangi Rp920.000 sama dengan Rp3.240.000 di bulan pertama. Materi selanjutnya yaitu aspek manajemen dan operasi. Di sini ada 5. Yang pertama, perencanaan berupa mempersiapkan modal, alat yang diperlukan, serta mulai melakukan promosi. Yang kedua, pengorganisasian berupa pembagian tugas. Yang ketiga, pelaksanaan usaha sudah mulai dikenal, sudah memiliki pelanggan dan mulai menjalankannya. Yang keempat, pengawasan dilakukan setiap hari dengan menjaga komunikasi di antara kami. Yang kelima, sumber daya yang akan digunakan karena masih awal untuk membimbingnya sendiri masih terbatas. Hanya kami saja. Namun nanti setelah usaha ini semakin berkembang, kami akan merekrut guru les. Aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Diharapkan dengan adanya usaha ini mampu mengangkat derajat pendidikan di masyarakat. Maksudnya, pendidikan yang sebelumnya disepelekan diharapkan menjadi prioritas. Kemudian diharapkan usaha ini mampu memberikan peluang tenaga kerja dan membantu mengatasi pengangguran apabila para lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan. Aspek manajemen risiko dibagi menjadi 2. A. Risiko real. Yang pertama, kekurangan siswa pada bulan-bulan awal, berdirinya usaha, kerugian, kehilangan modal awal. Yang kedua, manajemen waktu yang kurang membuat keteteran tugas. B. Risiko psikologis. Yang pertama, hilangnya rasa percaya diri saat usaha tidak mampu berjalan.